Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito usai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sultra. Diduga Ibtu Muhammad Idris melakukan pelanggaran prosedur penyelidikan dengan meminta uang damai ke Supriyani. Kini, Ibtu Muhammad Idris ditugaskan sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sem, mengaku belum dapat menyimpulkan pencopotan Ibtu Muhammad Idris berkaitan dengan upaya pemerasan. Diketahui, Ibtu Muhammad Idris baru 7 bulan menjabat sebagai Kapolsek Baito. Ia melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, 4 April 2024. Kasus Guru Supriyani termasuk kasus yang ditangani di awal Ibtu Muhammad Idris menjabat karena terjadi pada Rabu, 24 April 2024 lalu. Ibtu Muhammad Idris untuk melaporkan kasus pemukulan yang dialami anaknya pada Minggu, 28 April 2024. Ibtu Muhammad Idris kemudian meminta Supriyani mendatangi Mapolsek Baito untuk memberikan klarifikasi. Upaya mediasi dilakukan berulang kali namun tidak menemukan titik temu sehingga Supriyani ditetapkan sebagai tersangka. Kades Wonuaraya, Rokiman diperiksa Propam Polda Sultra terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus penganiayaan siswa anak Aibda WH. Guru Supriyani yang berstatus terlapor enggan membayar uang damai sehingga proses mediasi gagal. Guru honorer berusia 36 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, Sulawesi Tenggara, Sultra. Rokiman mengaku membuat 2 video yang menjelaskan asal-usul uang damai 50 juta rupiah. Pada video pertama, Rokiman menyatakan permintaan uang damai keluar dari mulut Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun dalam video kedua, Rokiman membuat kesaksian dirinya selaku kepala desa meminta Supriyani membayar uang damai 50 juta rupiah. Dari 2 video yang dibuat, video pertama yang sesuai kenyataan, sedangkan video kedua dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Dirinya didatangi Kapolsek Baito usai membuat video pertama dan diminta membantu menyelesaikan kasus ini dengan membuat kesaksian palsu. Meski pernyataannya membuat terancam, Rokiman mengabarkan fakta sebenarnya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga,
Sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febsem enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mantan Kabareskrim, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duadji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni, namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran Guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum, namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Tribun X sekarang, menghadirkan lokal. Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024.
Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda Skrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 4/2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Tim, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik dua personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duadji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan jaksa penuntut umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024.
Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledoi pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu,
AKBP Febri membenarkan telah menarik dua personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duadji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik,
Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledoi pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mantan Kabareskrim, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duadji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran Guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duadji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duadji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum,
dalam KUHP hanya ada dua alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran Guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar.
Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Ando Olo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duadji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Ando Olo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya,
Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim,
Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, per 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran Guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi karena desakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Ando Olo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. mantan Kabar Eskrim, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duadji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Ando Olo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri, PN, Ando Olo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Eskrim, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duadji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya,
Hal tersebut perlu dilakukan lantaran Guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN, Ando Olo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabar Reskrim, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani,
Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kesan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Mantan Kabar Eskrim, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duadji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan polisi. Menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan, dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim, Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duadji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama,
menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Konawe Ponsel, AKBP Febri Sem enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito. Pencopotan tersebut terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM pun sempat merayu Supriyani agar mau memberikan uang damai dengan iming-iming bebas. Atas hal itu, AKBP Febri membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtu Mi dan Aibda AM yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri PN Andoolo, Senin, 11 November 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai kuasa hukum Supriyani. Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledoi pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada dua alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kabareskrim, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji menyebut ada 3 kesalahan JPU dalam kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Susno menanggapi tuntutan bebas Supriyani oleh JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Senin, 11 November 2024. Kesalahan pertama, menerima berkas perkara Supriyani yang disebutnya tidak ada bukti. Kesalahan kedua, yakni melakukan penahanan terhadap guru honorer, Supriyani, yang didakwa menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Sementara kesalahan ketiga, yakni tuntutan bebas terhadap Supriyani, Susno menilai ada keanehan dalam tuntutan tersebut, yakni terkait alasan jaksa. Namun, jaksa justru menuntut bebas anggap tak ada niat jahat. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan juga menilai tuntutan jaksa aneh, sebab alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar ataupun pemaaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan PN, Andoolo, Konawe, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya